Jadi silahkan bisa diunduh di sini aplikasinya. Nah mungkin nanti di dalam aplikasi itu belum semua sekolah dengan Skarbila ada di situ. Nanti saya akan buatkan untuk SD Samparan Skarbila setelah acara pagi ini selesai. Sudah ada beberapa sekolah yang tercantum karena memang sudah menggunakan sejak lama. Nah, nanti kalau seandainya ingin menggunakan aplikasi ini, nanti akan saya buatkan untuk Ampanan Skarbila. Jadi ini bukan sebuah keharusan untuk menggunakan ini, bukan suatu keharusan seperti itu. Kemudian yang kedua yang sampaikan adalah bahwa Kementerian itu sudah sebenarnya membuatkan kita aplikasi e-rapor namanya, e-rapor yang itu terkoneksi dengan Dapodik. Nah, aplikasi ini baru dibuat sekitar 2 tahun yang lalu oleh Kementerian untuk SD. Nah, sementara Arkur 13 ini sudah tiang kembangkan itu sejak 2014. Sejak pertama kali kurikulum 2013 mulai itu sudah tiang coba kembangkan. Jadi sudah digunakan ini Arkur 13 ini sudah digunakan oleh ratusan SD seluruh Indonesia. Ini Kementerian nampaknya juga membuat aplikasi e-rapor yang langsung terhubung dengan Dapodik. Nah, kemarin niatan awalnya adalah yang ingin menyampaikan tentang e-rapor yang Kemendikbud itu. Hanya saja itu prosesnya agak lama, tidak memungkinkan kita untuk belajar itu dalam waktu yang hanya sekitar sepekan ini untuk menguasai itu. Karena perbedaan antara Arkur 13 yang tiang kembangkan ini dengan yang e-rapor kementerian itu. Jadi kalau yang e-rapor itu kita di sekolah, wajib kita di sekolah karena harus terkoneksi dengan laptop Dapodik. Nah itu kelemahannya. Jadi kita harus kerja di sekolah terus dan laptop Dapodik harus menyala. Itu kalau yang e-rapor yang dari kementerian, dan prosesnya cukup panjang. Nah, tetapi kalau yang menggunakan aplikasi yang saya kembangkan ini, itu bisa kita kerja di rumah masing-masing, ya karena filenya dibawa oleh guru masing-masing seperti itu. Nah, jadi pagi ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang aplikasi Arkur 13. Di sini saya lihat sudah ada beberapa sekolah juga di Ampenan yang sudah menggunakan aplikasi saya. Di SD 5 Ampenan itu sudah lama menggunakan, ada juga SD 1 Ampenan itu juga sudah lama menggunakan. Nah, cuma ini sudah saya update ke versi yang terbaru yaitu Arkur 13 versi 2020. Yang ini sudah saya sesuaikan ukuran kertasnya dengan kertas yang kemarin dibagikan oleh dinas kemarin. Kemudian juga update pengurangan jumlah lembarnya supaya lebih hemat. Versi 2020. Ya, yang kemarin sebelumnya itu versi 2019. Ini sudah saya update. Nah, mohon izin saya akan buka aplikasinya. Atau mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan seperti yang memulai untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi Arkur 13. Akan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat menu chat. Baik, untuk mempercepat menekan mic kalau ingin bertanya ya. Oke, sebentar. Bisa menekan mic.
Oke, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk rapor ke 2013. Nampaknya sudah masih yang saya sampaikan di awal. Ada yang bertanya? Oke, baik, saya lanjutkan kalau memang tidak ada. Oke, ini adalah aplikasi rapor yang saya kembangkan. Jadi sekali lagi namanya adalah Arkur 13, aplikasi rapor 2013. Nah, ini bisa diunduh di link yang kemarin Mami KH sudah share itu, ya. Mencoba membuka aplikasi ini, ada satu langkah dulu yang harus dilakukan aplikasi ini agar aplikasi ini bisa dibuka dulu, tetapi buka apa namanya Excel kosong seperti ini. Nah, saya untuk menggunakan Excel 2010 ke atas, Excel 2010, 2013, 2016 atau 2019 itu digunakan. Oke. Nah, jadi kita bisa copy paste nilai. Jadi kita tidak perlu yang satu-satu, kita tinggal copy paste saja. Nah, tapi itu dia nggak bisa copy paste seperti di Arkur ini. Ini memudahkan guru ketika mengolah nilai. Sebelum membuka yang buka adalah Excel kosong seperti ini. Nah, itu langkahnya adalah itu klik kemudian nanti di sini ada option ini, kemudian dipilih trust center ini, kemudian dipilih trust center setting. Nah, nanti di bagian message bar ini pastikan yang tercentang adalah nomor 1. Nomor 1 ini pastikan tercentang. Kemudian yang selanjutnya itu makro setting. Ini makro setting. Pastikan yang tercentang adalah yang nomor 2. Disable all macros with notification. Ini harus tercentang. Karena biasanya bawa komputer itu yang tercentang nomor 3. Nah, pastikan yang tercentang nanti adalah nomor 2. Oke, setelah itu tekan OK. Oke. Nah, langkah tadi itu hanya dilakukan sekali saja. Sekali seumur menggunakan Arkur 13. Ya. Jadi suaranya Pak Uji kurang keras. tadi. Suaranya mungkin dicek suaranya Pak Uji di. Halo? Jelas? Halo, nggih. Ya, ada. Benar nih? Nggih. Sudah, nggih. Sebentar. Oke, baik. Jadi langkah yang tadi itu dilakukan hanya sekali saja. Hanya sekali, tidak berkali-kali. Jadi dilakukan sebelum membuka akur pertama kali saja. Itu hanya untuk memastikan bahwa itu sudah siap untuk membuka akur. Nah, itu dilakukan.
sebentar. Nah, bentuk filenya tuh seperti ini. Nah, sebelum nah, kalau udah dipilih extract here, aplikasinya akan keluar. Nah, hasilnya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan keluar di sini, seperti itu. Nah, inilah yang dibuka, aplikasi yang lambang Excel. Jadi jangan membuka mulai sini, ya. Di sininya cukup klik kanan extract here, nanti aplikasinya akan keluar. Nah, yang dibuka adalah yang lambang X atau Excel. Nah, nanti pada proses ini dibuka itu cukup lama. Banyak database, ya itu sekitar 5 menit atau 3-5 menit ya, diperlukan waktu untuk membuka Arkur 13 ini. Nah, setelah terbuka, nanti di bagian atas ini ada tulisan enable content. Ya. Sekali lagi ada tulisan enable content, itu diklik, maka barulah menu-menu yang di atas ini bisa diklik. Sekali lagi, kalau seandainya menu tidak bisa diklik, ini kebetulan laptop saya di otomatis. Kalau seandainya menu-menu di atas tidak bisa diklik, itu nanti ada tulisan enable content di sini. Sekali lagi, ada tulisan enable content di bagian sini. Nah, itu diklik saja, maka menu di atas ini akan bisa diklik. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, nah itu langkahnya sangat ya mudah sekali. Nah, nanti ini adalah menu untuk halaman depan. Ini halaman depan, nanti ini bisa diganti sesuai sekolah masing-masing. Nah, untuk merubah nama sekolah itu nanti klik sekolah ya di sini di menu sekolah. Kemudian nanti tinggal diklik yang ini. Nah, dicari nama sekolahnya di sini. Ya. Dicari nama sekolahnya di sini. Gitu. Ini tidak bisa dirubah langsung, tapi dengan menekan anak panah ini untuk mencari nama sekolahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk data-data yang lain, itu silahkan saja diisi seperti mengetik pada umumnya. Tidak ada hal yang khusus di sini. Tinggal diketik saja, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita sudah mengisi menu sekolah, selanjutnya adalah kita mengisi data siswa. Nah, data siswa ini kita isi. Ini kita bisa peroleh datanya dari Dapodik. Nah, tinggal minta di operator data Excel yang diambil dari Dapodik. Nanti itu tinggal di-copy saja ke sini. Tinggal di-copy ke ke menu siswa ini. Saya contohkan. Saya cari data siswa saya coba dulu. Ya, ini data siswa saya. Ya, ini tinggal kita copy saja. Oke, copy dari Dapodik, dari file Excel dari Dapodik ini saya peroleh. Itu tinggal kita paste saja di Arkur, tidak perlu diketik. Cuma, nah ini catatan ini Bapak sekalian, ada satu pantangan di Arkur ini. Ya, kalau boleh saya katakan ini, kalau dari secara hukum gitu ya, hukum agama misalkan ini, itu haram dilakukan. Ya. Karena akan bisa merusak aplikasi. Tidak boleh langsung paste. Biasanya kan kalau paste itu kita menggunakan Ctrl V. Nah, ini tidak boleh menggunakan Ctrl V. Ya. Kalau Ctrl C boleh, Ctrl C sudah. Paste tidak boleh menggunakan tempel. Ini ada tulisan tempel. Jadi kita menggunakan ini untuk paste. Nah, ini ditekan itu untuk paste. Tidak boleh menggunakan Ctrl V. Mengapa? Nah, ini contohnya kalau seandainya saya menggunakan Ctrl V, ini sudah saya copy. Terus saya menggunakan Ctrl V. Hasilnya akan seperti ini. Mohon diperhatikan. Nah, itu ada yang rusak. Ada yang rusak jadinya. Nah, khawatirkan ini akan merusak rumus yang ada di Arkur. Jadi sekali lagi, mohon maaf ini haram. Nah, haram hukumnya jadinya ini untuk menggunakan Ctrl V.
wajib menggunakan tempel. Nah, masalahnya sekarang gimana kalau seandainya terlanjur? Ini sudah terlanjur ini. Nah, kan kalau melakukan perbuatan yang terlarang kan kita taubat ini. Nah, kalau di Arkur ini taubatnya itu menggunakan Ctrl Z atau kita undo Ctrl Z. Ya ini udah familiar di kalangan ibu bapak guru. Jadi kita kan Ctrl Z kalau sudah terlanjur. Dan pastikan langsung, jangan ditunda-tunda Ctrl Z-nya. Begitu salah, harus langsung Ctrl Z. Nah, supaya kembali ke posisi semula. Nah, itu seperti itu ya. Barulah kita menggunakan tempel untuk paste. Seperti itu. Jadi, selama lakukan proses copy paste di Arkur ini, sekali lagi tidak boleh menggunakan Ctrl V. Wajib menggunakan tempel ini. Seperti itu. Jadi ini untuk menu sekolah dan untuk menu siswa. Oke, seperti itu dulu. Supaya tidak terlalu panjang dulu, sampai di sini apakah penyampaian saya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini di kolom chat sudah. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Pak Guru boleh nggak tolong diulang langkah awal tadi? Oke, baik. Jadi langkah-langkah yang tadi nanti akan saya share di YouTube-nya PGRI Mataram. Nanti bisa ditonton kembali ya, supaya waktu kita lebih efektif. Jadi penjelasan saya ini sudah saya rekam, nanti akan saya share di grup PGRI, di YouTube-nya, channel YouTube PGRI Kota Mataram. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan bisa menekan menu angkat tangan. Baik, atau saya izinkan untuk membuka mic-nya sendiri. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Pak Jafar, Pak Kepala silakan. Terima kasih Pak Oji. Jadi mungkin tadi memang sempat gangguan ini, tapi katanya Pak Oji kan sudah ada di share nanti. Yang ingin saya tanyakan masalah mulok. Mungkin ada perbedaan di beberapa sekolah tentang mulok ini. Ada sekolah yang mungkin yang memprogramkan mulok itu terintegrasi ke dalam SPDP. Ada yang berdiri sendiri karena sudah mempunyai silabus. Nah, di sini apakah terpisah ataukah sudah digabung di SBDP-nya? Oke, baik. Untuk pertanyaan Pak Jafar akan terjawab di penjelasan yang selanjutnya. Seperti itu Pak Kepala. Di penjelasan yang berikutnya nanti ini akan langsung terjawab. Oke. Silakan. Ada lagi? Sama-sama. Mohon langsung di unmute mic-nya supaya tidak bentrok suaranya. Silakan Pak Anwar nih, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Pak Anwar kok cewek suaranya? 18 Pak Guru. Oh Pak. Ini yang siapa yang di dulu? Pak Anwar. Mana Pak Anwarnya kok cewek itu? Oji. Pak Anwarnya kok cewek? Atau SD 18 kayaknya, SD 18 tadi ya. Silakan SD 18. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya untuk nilainya nih saat kita nyimpen nilai itu, apakah misalnya kalau saat 80-nya sama ditaruhin titik 1 gitu. Apakah seperti itu atau Halo, putus-putus suaranya. Pak Guru? Oh. Ya. Diulang pertanyaan. Oh, halo. Cek Pak Guru. Ya. Untuk nilai
seperti aplikasi ada yang pernah saya pakai itu kalau nilai sama harus diikuti dengan titik 1 biasanya 8, misalnya yang pertama 80, terus nanti ada lagi 80 ditaruh titik 1 atau 80 kedua 80.2 gitu Pak Guru, ataukah bisa sama 80 saja gitu semua. Iya, baik. Jadi ini sudah diupdate yang itu versi 2018 mungkin ya yang digunakan ya. Udah Pak Guru? Versi 2018 yang digunakan ya. Iya, iya. Jadi SDN 18 juga sudah menjadi pengguna sejak dulu ya. Itu kan ya, itu 2018, ini sudah versi 2020. Jadi nanti bisa selesai acara ini nanti bisa diunduh aplikasi yang terbarunya ya. Itu sudah tidak lagi seperti itu. Tinggal diklik aja, ditulis sesuai nilainya. Seperti itu ya. Oke. Nggih Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oke, yang satu lupa, pertanyaan Pak, lagi sebelum Anggi silakan. Ada yang lupa tadi saya tanyakan. Ini Anggi silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salam. untuk ini apakah sudah dimasukkan sesuai KD-nya itu sesuai dengan KD kurikulum darurat? Oh, nggih. Baik. Pertanyaannya Pak Jafar ini juga akan terjawab sekarang. Samaan di penjelasan yang berikutnya. Oke. Nggih. Oke, baik. Jadi pertanyaan tentang KD muatan lokal akan di penjelasan setelah sesi pertanyaan ini. Oke, baik. Oke, makasih. Coba KD praktik caranya seperti Gimana kemarin yang untuk mengunduh sebenarnya, untuk mengunduh. Jadi harapannya sebenarnya peserta sudah mengunduh aplikasinya di link yang Mami Kahar kirim kemarin itu supaya bisa langsung praktik sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa langsung praktik, ya, bisa langsung praktik. Kalaupun mungkin belum mengunduh, nanti rekamannya ini yang share di channelnya YouTube PGRI seperti itu. Kalaupun nanti ada kendala, insya Allah yang siap untuk menerima konsultasi bisa japri atau bisa ke sekolah kalau mau lebih cepat gitu ya, biar langsung yang lihatkan laptopnya mungkin ada kendala seperti itu. Tapi insya Allah sejauh ini sudah banyak yang menggunakan, tidak ada kendala yang berarti, paling biasanya hanya trouble di laptop ya, karena laptopnya kena virus segala macam, jadi perlu dibersihkan supaya lancar seperti saja. Tapi kalau kendala dari aplikasi sendiri sudah digunakan 6 tahun lebih, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti begitu. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi setelah menu sekolah dan menu siswa diisi. Nah, di sini juga saya sediakan menu untuk program tahunan, program semester untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Yang ini otomatis. Ya, ini otomatis. Tinggal dipilih aja kelasnya. Misalkan ini untuk program tahunan ya. Misalkan saya mau program tahunan kelas 1. Nah, itu otomatis berubah. Nanti hari efektifnya ini tinggal dirubah sesuai dengan kalender saja. Otomatis sudah ada nama kepala ini tinggal di print saja gitu ya. Nah, ini juga ada program semester. Nah, ini kelas rendah di sini, kelas tinggi di sini ya, gitu ya. Nanti ini digunakan di awal tahun biasanya ya. Nah, tinggal pilih kelasnya di sini, misal kelas 3 terus semester 2. Nah, nanti ini tinggal diisi tanggal-tanggal di sini sesuai kalender pendidikan, sesuai analisis hari efektif, tinggal diisi tanggal-tanggalnya terus di print gitu. Tidak ada yang terlalu banyak prosedurnya di sini. Nah, jadi itu juga bedanya antara Arkur 13 dengan e-rapor yang diterbitkan kementerian. Nah, di sini saya selipkan program tahunan dan program semester yang sudah otomatis di sini. Nanti bisa digunakan di semester baru besok, di semester genapnya. Seperti itu. Jadi ini tambahan saja informasi, ada program tahunan dan program semester. Nah, saya lanjutkan ke rapor, yaitu ada di aspek nilai. Nah, ini yang paling penting. Di aspek nilai ini. Jadi aplikasi rapor yang saya kembangkan ini itu bisa langsung digunakan oleh seluruh kelas. Tidak seperti aplikasi yang beredar
di beberapa tempat dan bahkan ada yang berbayar begitu. Jadi itu kelas 1 beda. Jadi kelas 2 nanti dia harus bayar lagi untuk kelas 2. Kalau mau pakai kelas 3 bayar lagi gitu. Bahkan ada yang buat per semester. Ya nanti begitu pindah semester beda lagi aplikasinya. Nah, kalau yang saya kembangkan ini bisa digunakan oleh seluruh kelas di semua semester. Gitu. Jadi satu aplikasi untuk semua kelas. Jadi nanti kalau seandainya yang kelas 1 sekarang naik kelas 2, nah itu aplikasinya tinggal copy saja di guru kelas 1 nanti yang kelas 2 supaya nggak capek tulis datanya. Tinggal copy terus ganti gitu. Jadi ini all in one, satu untuk semua. Oke. Nah, di bagian aspek nilai ini kalau saya tekan, nah ini isinya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada kalimat awalan di deskripsi rapor. Yang ini tidak perlu dirubah, biarkan saja seperti ini. Kemudian ini adalah aspek penilaian untuk KI1 yang spiritual. Ini sudah seperti ini adanya. Oke. Kemudian untuk kompetensi inti 2, untuk kompetensi inti 2 atau sikap sosial, ini ada sampai 10 di sini bisa diisi. Nah, ini saya contohkan 6 saja. Ya, karena COVID ini juga nggak bisa kita melihat semua sikap, ya. Misalkan seperti sikap-sikap yang mungkin tidak bisa kita ukur karena COVID ini itu bisa dihilangkan. Nah, ini saya contohkan seperti ini, ya. Seperti ini untuk KI 2-nya atau sikap sosial. Jadi nanti ini mau dirubah silahkan, mau didiamkan juga nggak apa-apa seperti ini. Nah, yang harus diganti itu adalah yang di bawah ini. KD-KD. Nah, kebetulan saya kan kelas 4. Jadi ini adalah KD-KD kelas 4 semester 1. Nah, jadi nanti Ibu Bapak Guru yang ngajar kelas 4 semester 1 itu bisa menggunakan KD ini. Ya. Cek ulang mungkin ada yang keliru ya. Ini KD kelas 4. Jadi ini aman kalau yang kelas 4 sudah yang taruh. Nah, untuk kelas yang lain ini wajib dirubah. Ini bisa dihapus. Ya, ini bisa dihapus. Nah, dihapus. Kemudian tinggal ketik saja di sini KD-KD-nya itu. Nah, catatan penting adalah ketika memasukkan KD ke sini, ya, memasukkan KD di sini, jangan sampai memasukkan KD utuh yang panjang itu, tapi dibuat singkat-singkat saja. Nah, seperti ini misalkan ini PKN, ini PKN, itu kan panjang sekali KD-nya. Nah, jadi saya tuliskan menjelaskan makna simbol sila Pancasila. Mengapa demikian? Seandainya terlalu panjang nanti nggak cukup di kolom deskripsi di rapor itu nggak cukup. Jadi silahkan dibuat sesingkat-singkat mungkin tanpa menghilangkan esensi dari KD itu. Seperti itu. Nah, yang di paling atas ini untuk agama, nanti diisi di sini KD-KD-nya. Oke, ini diisi. Kemudian PKN di sini diisi di bawahnya, gitu ya. Terus bahasa Indonesia di sini diisi, gitu. Kemudian matematika diisi di sini dan seterusnya. Sampai IPA, IPS, SBDP, olahraga. Dan nah ini pertanyaannya Pak Kepala tadi, Pak Jafar. Nah, untuk modal lokal. Nah, ini ada di bawah sini Pak, modal lokalnya. Nanti tinggal isi saja. Misalkan kalau mau memasukkan modal lokal ke rapor, nanti tinggal diisi di sini nama modal lokalnya. Misalkan bahasa Sasak. Gitu ya. Isi KD-nya di sini. Jadi harus ada KD-nya. Nah, yang sebelah sini ini KD untuk pengetahuan. Yang sebelah kanan ini. Jadi wajib mata lokal juga harus ada KD pengetahuan dan juga ada KD keterampilan jika ingin memasukkan. Seperti itu. Ya. Nah, untuk mata lokal yang lain, misalkan mungkin ada bahasa Inggris segala macam bisa diletakkan di bawah. Nah, ini untuk juga mata lokal yang lain ada bahasa Arab segala macam begitu, ada komputer, ini disediakan sampai 4 mata lokal nih bisa diisi di sini jika ingin memasukkan mata lokal. Jadi seperti itu. Nah, catatan ini untuk kelas rendah itu kan muatan pelajarannya lebih sedikit ya, tidak ada IPA IPS-nya. Nah, maka nanti khusus untuk kelas rendah yang IPA ini dihapus. Ini dihapus, kemudian nanti ini diganti dengan SBDP. Yang IPA ini diganti dengan SBDP.
kemudian IPS juga dihapus, diganti dengan PJOK. Nah, sehingga di bagian seni budaya yang di bawah ini, nanti ini dihapus kosong nih semua. Ini dikosongkan untuk yang kelas rendah. Ini dikosongkan semua, sampai bawah dikosongkan. Nah, dikosongkan karena yang kelas rendah kan tidak ada IPA dan IPS. Gitu. Nanti ada di sini tempatnya nanti yang SBDP dan PJOK. Seperti itu, jadi kosong dia. Nah, terkait dengan KD-KD ini, nah ini yang kemarin jadi perdebatan. Nah, nanti ini saya buka diskusi saja, ya. Saya buka diskusi. Termasuk tadi pertanyaannya Pak Jafar, gimana nih dengan KD-KD apakah sudah dimasukkan atau belum? Nah, jadi di aplikasi Arkur ini saya memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan sendiri kalimat kunci dari KD, supaya jangan sampai kita ikuti kalimat kunci dari orang lain, tapi kita yang buat sendiri sesuai dengan keadaan dan kearifan lokal di sekolah masing-masing. Jadi nanti ini bisa edit sendiri, ya, bisa edit sendiri sesuai dengan keinginan guru. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat kunci yang ada di sini adalah sesuai dengan keinginan guru orang lain, guru sekolah lain, tapi harus sesuai dengan guru di sekolah kita masing-masing. Jadi ini bisa diedit. Nah, yang jadi bahan untuk perlu kita diskusikan sekarang adalah terkait dengan KD COVID ini. Nah, kalau kita lihat permennya, bukan permen sih, tapi keputusan Balitbang, ya, keputusan Balitbang. Itu yang ada adalah kurikulum kondisi khusus namanya, bukan KD COVID, tapi KD kondisi khusus, yang artinya kalau seandainya suatu saat nanti terjadi kondisi khusus yang bukan hanya karena COVID, itu KD itu bisa digunakan, ya. Ini saya sudah membuat perbandingannya, bisa coba bukakan. Sebentar, mana dia ini? Saya coba bukakan. Perbandingannya. Nah, ini. Jadi kurikulum nasional versus kurikulum khusus. Oke. Mami Kahar, apakah kelihatan KD-KD-nya? Ya, kelihatan. Baik. Dibesarkan sedikit. Oke, sudah ya? Kalau di laptop sudah. Kelihatan dia jelas. Ya. Oke. Oke, baik. Ini kita coba buka saja aturannya supaya jangan sampai kita menyampaikan sebuah pendapat atau arahan, tetapi ininya belum kita buka, gitu ya. Nah, terkait dengan kurikulum kondisi khusus itu sesuai dengan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018H/KR/2020. Ini yang tentang kondisi khusus. Nah, ini saya contohkan yang bahasa Indonesia. Karena setelah saya coba telaah, itu perlakuannya ada 3 ini di keputusan Balitbang ini. Yang pertama itu ada yang dirubah KD-nya itu dengan cara yang pertama, ada yang digabung sehingga jadi lebih sedikit digabung. Itu yang kedua. Tadi yang pertama itu benar-benar dikurangi, yang kedua ada yang digabung, yang ketiga itu ada yang tidak dirubah sama sekali. Nah, saya contohkan ya. Jadi memang selama kondisi khusus karena COVID ini itu kita diberikan kebebasan menerapkan 3 kurikulum. Ini kan mohon maaf pilkada udah selesai kan, nggak apa-apa berarti 3 ya. Udah selesai kan. Jadi ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu kita bisa menggunakan kurikulum nasional utuh tanpa pengurangan, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan kurikulum kondisi khusus ini. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kurikulum mandiri. Kita yang olah sendiri, kita yang mengurangi sendiri, kita yang menganalisis sendiri, gitu. Nah, hanya saja barangkali kemarin ketika SPMI itu rata-rata sekolah memilih menggunakan kurikulum kondisi darurat. Nah, sehingga berarti menggunakan keputusan Kepala Balitbang ini. Nah, kalau kita lihat ini misalkan bahasa Indonesia ya, di kurikulum darurat ini itu menjadi 5.
Yang awalnya di Permendikbud 37 2018 itu ada 10 bahasa Indonesia, ini kelas 4. Ini kelas 4. Ini saya contohkan kelas 4. Jadi yang awalnya 10, itu yang diambil hanya 5, yang merah-merah ini. Itu yang diambil. Seperti itu. Itu model pertama. Ini di bahasa Indonesia. Ya, dikurangi dia. Nah, kemudian, kalau di PPKN, nah ini saya lihat kalau di PPKN itu nggak dirubah sama sekali. Ini yang Permendikbud yang kemarin. Nah, ini yang Permendikbud kemarin. Ya, ini Permendikbud ke-7 tahun 2018 dengan yang baru ini itu sama sekali tidak ada perubahan. Ya, sama. Jumlahnya sama. Hanya saja yang berubah itu seperti ini. Kalau dulu itu di sini bunyinya misalkan ya, di keterampilan itu menyajikan hasil identifikasi. Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kalau di sini bunyinya membuat cerita, tapi intinya sama. Nah, itu model untuk yang PPKN, dia jumlahnya sama. Nah, yang berikutnya, nah ini SBDP. Ya, ini persis tidak ada perubahan sama sekali. Ya, yang dulu ini ketika di kurikulum nasionalnya ini ada 4 KD keterampilan untuk pengetahuan. Nah, di yang kondisi darurat juga sama, nggak ada perubahan sama sekali, gitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sehingga, nanti ini kemarin sempat jadi bahan diskusi juga di sekolah kami. Nah, gimana ini terkait rapor? Mana yang mau kita gunakan? Ada satu pertimbangan kemarin ini. Nah, kalau kita lihat yang kurikulum darurat ini itu dikeluarkan setelah, kalau tidak salah ini, itu setelah tahun ajaran dimulai. Tahun ajaran dimulai kan Juli. Kurikulum darurat ini kalau nggak salah itu keluarnya akhir Agustus, kalau nggak salah pertengahan atau akhir Agustus. Yang artinya adalah guru-guru itu sudah menyusun program, sudah menyusun silabus, sudah menyusun RPP segala macam, sudah membuat tematiknya segala macam. Nah, kalau seandainya kita langsung menggunakan kurikulum darurat ini, ya, kalau kita langsung menggunakan kurikulum darurat ini, otomatis kita harus merubah program, ya, utamanya yang di tematik agak repot kita karena harus menyesuaikan antara buku dengan KD yang baru ini, gitu. Itu kemarin. Nah, sehingga solusinya kemarin yang coba kami terapkan adalah kemarin itu adalah karena sudah selesai program-program kami buat, jadi tinggal kita lihat saja di program kita, ya. Misalkan ini di raport, sebentar saya coba lihat di raport misalkan ya. Di raport. Ya. Misalkan matematika. Setelah coba menuliskan KD matematika sesuai kurikulum nasional seperti ini, kemudian silahkan cek di kurikulum darurat, di kurikulum COVID, apakah ini ada atau tidak. Nah, kalau ada, silahkan digunakan. Seperti itu. Itu solusinya kemarin. Karena kalau harus dari awal kita buat agak repotan. Karena kurikulum COVID ini sekali lagi itu kalau tidak salah, itu dikeluarkan setelah tahun ajaran dimulai. Ya, kita sudah buat administrasi pembelajaran baru dia keluar. Nah, itu kalau kita mau gunakan kan harus agak repot lagi, kita harus bongkar. Nah, barangkali nanti di semester 2 itu mungkin bisa dirancang kalau seandainya mau tetap menggunakan kurikulum ini, darurat ini. Karena memang kurikulum itu setahun berlaku, jadi nanti di semester 2 bisa menggunakan ini. Cuma nanti guru harus pandai menganalisis antara jaringan tema, KD-KD yang ada di jaringan buku tema itu dengan KD COVID, gitu. Karena kalau yang di buku tema kan jaringan temanya itu sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Nanti guru harus pandai-pandai menganalisis KD-KD yang ada di tema itu supaya sesuai dengan kurikulum atau KD kondisi khusus ini.
Nah, tapi sekarang kita bicara raport kan. Nah, jadi nanti untuk raport ini silahkan di sini ditulis KD nasional yang sesuai dengan analisis KD di awal kita menyusun program-program itu. Kemudian cek di kurikulum COVID atau di kurikulum darurat tadi, cek apakah ada atau tidak bunyi KD itu. Kalau tidak ada, dihapus. Kalau ada, silahkan digunakan. Nah, kemudian sampai kosong di tengah. Misalkan ini contoh ya, ternyata ini nggak ada di kurikulum COVID misalkan, terus ini dihapus. Jangan sampai kosong seperti ini. Pastikan yang ini ditulis di sini. Jangan sampai yang di tengah-tengah kosong. Jadi yang kosong adalah bagian bawah. Seperti itu. Itu untuk aspek penilaian ini diisi oleh guru masing-masing sesuai kelas masing-masing. Ya, ini sebentar kok nggak lama. Tinggal buka KD, tinggal kita ringkas saja KD-nya menjadi kalimat kunci yang esensinya tidak jauh beda dengan bunyi KD asli. Oke, seperti itu mungkin penjelasan sampai aspek nilai sebelum nanti saya masuk ke input nilai. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa melalui bicara langsung. Coba cek di chat dulu. Mohon izin, saya minum sedikit dulu, agak serak ini. Oke, saya coba buka chat. Oke. Untuk link aplikasi, nanti aplikasinya bisa diunduh di link yang kemarin. Ya, di link yang kemarin di share oleh Memika hari itu. Di situ dia nanti saya akan taruh aplikasi untuk Ampanan Skarbile. Kemudian pertanyaan di chat ini, apakah kita perlu masukkan KD lagi di aplikasi? Ya, harus dimasukkan ulang. Ya, harus dimasukkan ulang. Nah, kalau sudah ada di aplikasi yang lama, buka aja dua-dua aplikasinya. Kemudian nanti tinggal di copy tempel ke sini. Tanpa harus mengetik ulang. Bisa copy tempel. Buka yang versi lama sama yang versi baru, nanti tinggal di copy tempel. Seperti itu. Itu pertanyaan dari kolom chat. Kemudian sekarang saya buka untuk yang melalui pertanyaan langsung. Oke, silahkan. Sudah bisa untuk menekan mic yang ditanyakan. Silakan. Pak Jafar, silakan. Terima kasih Pak Uji, karena di sini tidak ada menu hand ya. Jadi saya minta dibantu teman-teman untuk di Kecamatan Ampanan Skarbile supaya dibuatkan KD yang sudah Pak Oji ringkas dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga nanti mempermudah teman-teman, karena belum tentu semua guru bisa meringkas KD itu sehingga esensi yang ada pada KD bisa sama dengan yang dimaksud, supaya nanti dibantulah teman-teman di Kecamatan Ampanan Skarbile ini supaya langsung bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi yang untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, kalau kelas 4 kan sudah, mungkin kelas yang tinggal kelas 1 sama 1, 2, 3 sama 6. Mengingat teman-teman ini kan banyak yang nggak bisa untuk meringkas KD. Kalau tidak diringkas KD-nya, belangko rapot itu nanti tidak cukup. Pak. Baik. Terima kasih Pak Haji. Baik. Nah, untuk kaitan dengan pertanyaan yang tadi, untuk ringkasan rapor, ringkasan KD, ya. Kalau yang pribadi yakin kok teman-teman itu mampu untuk meringkas ini. Nah, supaya nggak capek, kalau saran tiang sini saran tiang, nanti bisa per gugus. Nah, dengan ditentukan saja nanti SD ini silahkan ringkas KD kelas 1, nah, SD ini ringkas KD kelas 2, SD ini ringkas KD kelas 3. Supaya apa? Supaya ibu bapak guru kita juga tahu secara utuh, isi dari KD-KD ini. Jadi tinggal kerjasama antar gugus saja, bisa seperti itu sebenarnya. Karena kalau saya yang harus meringkas semua, yang pertama
ibu bapak guru kita nggak akan tahu secara keseluruhan muatan itu. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat mepet juga, karena saya juga harus, ini belum selesai juga saya memeriksa ulangan siswa, belum saya rekap nilai segala macam gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan tidak mau untuk membantu, tapi karena Iya, memang iya. kondisi yang memungkinkan seperti itu Pak. Jadi nanti bisa Oke. kerja sama gugus, nggih. Jadi misalkan SD ini meringkas kelas 1, SD ini ringkas ini, jadi cepat seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Oji. Nggih, sama-sama Pak. Baik, sebelum saya baca chat, ada lagi yang mau bertanya melalui sambungan bicara langsung? Baik, kalau memang nggak ada, saya akan buka kolom chat. Kolom chat ini ya, ini pertanyaannya, apakah ada aplikasi rapor agar memudahkan teman-teman sesuai acuan yang ada? Ya ada, ini dia Arkur 13 ini, ya sudah ada ini. Nanti tinggal masukkan KD saja di sini, ya KD-nya. Dan ini hanya sekali kita masukkan. Tahun depan kan tinggal kita gunakan lagi karena bunyinya sama seperti itu, ya. Jadi insya Allah ini memudahkan. Kalau dibandingkan dengan e-rapor itu, e-rapor. Kenapa dia nggak mau terkirim chatnya ini di enter, minta di enter nggak mau? Hah? Ini seperti itu. Coba kirim chatnya. Ini kan chatnya. Baik, silakan, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan melalui sambungan suara langsung, silakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, satu pantangan yang tidak boleh dilakukan di Arkur 13 ini, tidak boleh menggunakan kontrol karena akan merusak aplikasi. Wajib menggunakan tempel, ya, wajib menggunakan tempel. Nah, kalau seandainya mau dari Word ke Excel ini, ke Word ke Arkur, misalkan ini KD-KD-nya ada di Word ya, KD-nya ada di Microsoft Word. Copy dulu KD yang ada di Microsoft Word itu ke Microsoft Excel. Nah, dari Excel biasa itu baru di copy ke sini menggunakan copy tempel seperti itu. Pak Oji, jadi nanti silakan nggak bisa ada nama dicoba. sekolah gitu? Nanti selesai acara ini, nanti langsung saya akan sharekan aplikasinya untuk Kecamatan Ampenan dan Sekarbile. Pak Oji, nggak ada nama sekolah Kuranji di situ Pak Oji? Minta tolong. Ya, memang belum yang masukkan. Nggih. Jadi nanti setelah acara ini nanti saya akan nanti setelah acara ini nanti bisa berulang seperti itu. Assalamualaikum, Pak Haji. Halo, ada? Oh, di siapa? Iya. Oh, nggih, titipan di. Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, paham. Nggih. Tunas kirimkan, dikirimin aja. Nggih. Masih saya usahakan ini. Mohon Ada. awas. Coba sini aja Pak Ijal. Mohon izin, Bantu maaf saya tadi. bagaimana caranya ini. Ibu banyak Mohon maaf tadi Bapak pengawas berkali-kali nelpon nggak enak, jadi mohon izin tadi saya angkat sebentar. Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan di chat. Oke.
eh, sepertinya belum bisa nih, karena memang saya perlu data sekolah sangat banyak soalnya. Jadi ini saya buatkan aplikasi, silahkan bisa langsung diisi datanya sendiri. Buah aja mungkin nih, karena kalau harus yang buatkan langsung ngeling ke langsung muncul datanya otomatis seluruh sekolah, nggak mungkin, karena saya harus kalau seandainya seamperan sekar belu, berarti saya harus kalau satu sekolah isi sekali data yang harus saya memang tidak ada. Tiang lanjutkan. Tiang lanjutkan nih, ya. Lanjut deh. G, dilanjutkan G. Oke, baik. Oke, baik. Ya, sekali lagi nanti Ibu Bapak Ibu sekalian nanti bisa menonton rekaman ini, misalkan ada yang belum jelas, nanti bisa menonton rekamannya di channelnya PGRI Mataram. Kemudian juga nanti silakan bisa japri ke Tiang, insya Allah kalau nggak ada kendala Tiang langsung balas. Atau kalau mau ke sekolah juga silahkan. Baik, jadi kalau seandainya tadi aspek nilai, kalau aspek nilai sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi nilai. Ya, mulai dari daftar nilai KI1. Oke. Nah, ini klik KI1-nya, kemudian klik taat beribadah. Nah, catatannya di sini, ketika mengklik ini, pastikan harus di tulisannya. Harus di tulisan dan membentuk telunjuk. Nah, ini kan telunjuk. Jangan sampai diklik di sini. Ini kan bentuknya seperti tanda plus ya. Kalau seperti ini nggak mau dia. Ya, nggak mau diklik. Jadi pastikan kliknya itu di tulisan. Dikliknya cukup sekali saja. Kliknya cukup sekali di sini. Ya, nah maka ini akan masuk ke penilaian taat beribadah. Nah, sesuai Juknis, itu kan siswa itu pada dasarnya baik semua kan, semua baik. Nah, nanti tinggal Ibu Bapak guru rubah di sini mana yang sangat baik dan mana yang perlu dibimbing. Ini tinggal dirubah aja. Misalkan ini, oh ini kayaknya rajin sekali ini ibadah, nah itu tinggal dipilih saja sangat baik. Kalau dia sangat baik, kalau dia perlu bimbingan, ya pilih perlu bimbingan. Nah, itu untuk taat beribadah. Kemudian klik lagi daftar nilai KI1, bersyukur. Nah, ini bersyukur, nah, seperti ini, gitu ya. Bersyukur sama caranya seperti tadi, ya. Kalau seandainya mau nggak dirubah juga silahkan, tergantung guru masing-masing. Kemudian klik lagi KI1, nah ini diisi lagi, seperti tadi caranya. Itu untuk KI1. Kemudian untuk KI2, sama caranya seperti tadi. Nah, jujur, diisi juga sama. Caranya sama dengan KI1. Kemudian disiplin, nah, silakan dipilih. Caranya persis sama seperti yang KI1. Jadi KI1 dan KI2 ini cara pengisiannya sama seperti itu. Nah, ini yang agak panjang itu di KI3 atau pengetahuan. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian pendidikan, misalkan ini saya contohkan, pendidikan PPKN ya. PPKN, ini klik. Nah, ini yang agak panjang di isiannya di PPKN ini. Nah, nanti di sini langsung akan muncul KD-KD yang sudah kita isi di aspek nilai. Gitu ya. Nah, ini silahkan diisi nilainya di sini. Ya. Sesuai dengan KD. Ini kan KD menjelaskan makna simbol sila Pancasila. Nah, untuk menjelaskan makna simbol sila Pancasila, itu nilai hariannya berapa?
Nah, nilai hariannya itu diisi di sini. Ini untuk nilai harian. Nah, nilai harian untuk KD menjelaskan makna simbol sila Pancasila. Nah, ini ya, saya besarkan. Itu nilai hariannya isi di sini. Gitu. Kemudian nilai PTS-nya isi di sini. Kemudian nilai pasnya isi di sini untuk KD yang ini. Gitu. Itu bisa di copy tempel ke sini. Jadi nanti saran Tiang itu silahkan nilai ibu bapak guru itu diketik dulu di Excel biasa. Ketik aja di Excel biasa. Ini contohnya ya. Ini saya sudah ngetik di Excel biasa nilai-nilai saya. Saya contohkan. Sebentar. Nah, ini nilainya. Nah, ini KDPKN, KD 3.4 sudah saya ketik nilainya dulu di sini. Nah, ketik dulu di Excel biasa. Nah, nanti tinggal jadi Arkur 13-nya itu bisa dibuka nanti kalau sudah kita ketik. Jadi ketik saja dulu nilainya di Excel biasa seperti ini. Kemudian nanti tinggal nah ini saya contohkan nih kan, tinggal di copy aja. KD 3.4. Tinggal saya copy aja ke Arkur. PKN 3.4. Itu KD 3.4 itu yang di ujung paling akhir. Nah, yang ini. Nah, ini tinggal saya tempel aja di sini. Nah, tempel nilainya gitu. Begitu seterusnya dilakukan. Ya, jadi nilai-nilai kita baik harian maupun PTS maupun PAS ketik aja di Excel biasa dulu seperti ini. Karena dia seperti ini. Nanti tinggal di copy tempel ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk nilai harian, ini untuk PTS, ini untuk PAS seperti itu. Nah, nanti di ujungnya langsung bisa kita lihat di sini nanti ada rata-rata nilainya dan predikatnya langsung ada, kita lihat di paling kanan gitu. Nah, itu untuk PKN. Kemudian mau ngisi yang lain, klik lagi KI 3 bahasa Indonesia. Nah, sama caranya. Nah, nanti kalau seandainya di Arkur ini ada nilai seperti ini nanti bisa dihapus dulu ya. Ini dihapus karena ini untuk contoh kemarin. Ini dihapus dulu, dikosongkan seperti ini. Nanti baru di copy tempel ke sini sesuai dengan nilai masing-masing seperti itu. Nah, cara pengisiannya sama untuk semua mapel ini, gitu. Nah, nanti kalau untuk yang kelas rendah, nanti IPA IPS-nya nggak ada, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk KI 4. Nah, ini KI 4 lebih simpel lagi pengisiannya, karena kalau KI 4 itu sumber nilainya hanya harian saja, hanya harian. Oke, klik KI 4, misalkan PKN mau diisi. Nah, ini tinggal diisi saja nilai hariannya di sini. Ya, ini nilai hariannya. Nanti kalau ada nilai ini dikosongkan dulu. Ya, dikosongkan nanti terus baru taruh nilai masing-masing. Ini untuk nilai harian atau nilai keterampilannya. Ya, sekali lagi kalau untuk pengetahuan itu kan sumbernya 3. Harian, kalau yang ini pengetahuan ya, sumbernya itu 3. Harian, PTS, dan PAS. Tapi kalau KI 4, keterampilan itu sumbernya hanya yaitu nilai harian saja. Seperti itu. Baik, sampai di sini saya buka sesi pertanyaan. Silakan bisa melalui kolom chat atau sudah bisa tekan tombol sendiri di tombol mic. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Ini pertanyaan dari ini pertanyaannya, minta tolong di-share format file Excel yang sudah Pak Oji buat yang manual. Oke, baik. Dan nanti untuk format Excel biasa sebelum di-share sebelum di-copy paste ke Arkur. Oke, nanti saya akan share. Bisa diunduh juga langsung di link yang kemarin di link yang kemarin Mami Kahar share itu. Nanti semua saya taruh di situ pokoknya. Ya. Buka di situ semua. Nanti akan ada link di situ untuk mengunduh format format untuk tempat mengetik nilai yang secara manual dulu untuk kita ngetik
Baru nanti tinggal di copy, tempel ke Arkur. Baik, nanti saya sharekan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Lagi? Bisa menekan tombol. Sila, Mami mau ada yang mau cari? Dilanjut aja Dinda kalau memang belum ada yang Oh, nggih, baik. Nggih. Itu ibu aja Sri Bandun itu ada. Oh, nggih, bentar, Apa? yang baca. Oke. Oh, nggih. Oke, ini keluhan gimana caranya agar aplikasi ini tidak terlalu berat karena guru-guru di sini. Oke, terkait aplikasi yang memang cukup lama ketika dibuka. Oke, saran Tiang ini. Ya. Saran Tiang kalau dari sisi aplikasi memang karena banyak database yang harus di loading jadi memang agak lama. Nah, saran Tiang yang pertama nih Ki, saran Tiang jangan buka Arkur dulu. Jangan buka Arkur, jangan ketik nilai di Arkur dulu. Tetapi ketik nilai dulu di format manual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selesai mengetik di format manual, baru dibuka Arkur. Memang agak lama. Ya, agak lama memang Arkurnya terbuka, tapi ada satu trik supaya nggak capek buka Arkur. Nah, namun sebelum melakukan trik ini, pastikan satu, kita sudah mengetik yang di format manual, ya, di format manual, ya. Mengapa penting format manual ini? Supaya untuk kita jaga-jaga kalau terjadi sesuatu ketika kita memasukkan nilai ke aplikasi, kita sudah ada cadangan gitu. Nah, nanti di settingan laptop, nah ini mohon diperhatikan, ini penting ya. Jadi ketika mematikan laptop supaya nanti tidak perlu membuka Arkur lagi, Arkurnya jangan di close, ya. Jadi pastikan disimpan dulu anunya, ini file-file yang sudah diketik di sini, disimpan dulu. Setelah disimpan, Arkurnya jangan di close, jangan ditutup, ya, jangan ditutup. Tetapi kalau seandainya mau mematikan komputer, caranya adalah, nah kelihatan ini yang tampilkan kelihatan ya. Caranya itu ketika mematikan komputer jangan di shutdown. Nah, sekali lagi, ketika mematikan komputer jangan shutdown. Di sini ada pilihan hibernate namanya. Kalau bahasa Inggris itu hibernate. Kalau bahasa Indonesia hibernasi namanya. Hibernasi kalau seandainya laptopnya menggunakan bahasa Indonesia, pilih hibernasi, jangan shutdown. Apa kelebihannya hibernate ini? Hibernate ini laptop kita akan mati, tetapi nanti ketika kita menyalakannya, aplikasi yang tadi kita buka itu langsung terbuka. Tidak perlu kita buka ulang Arkur. Tetapi dengan catatan, jangan kita close. Ya, misalkan ini Arkur ya, ini Arkurnya, ini saya mematikan laptop. Ya, mau mematikan laptop. Tetapi sekali lagi, ini jangan di close, cukup di minimize saja. Nah, di minimize seperti ini, di minimize semua file kita, di minimize. Kemudian kalau mau mematikannya pilih hibernate. Nah, mohon maaf tidak bisa contohkan ini. Kalau saya hibernate mati saya Webex-nya ini. Ya, jadi tekan hibernate untuk mematikan. Nah, nanti begitu dinyalakan komputernya, si Arkur ini dia nggak hilang, tinggal diklik saja dia langsung terbuka seperti ini. Tanpa harus loading lama lagi. Nah, seperti itu triknya. Terima kasih, mungkin itu saran dari Tiang. Nah, masalahnya sekarang adalah ada beberapa komputer yang ketika ini diklik itu tidak ada hibernate-nya. Belum ada ini. Nah, sekarang mohon diperhatikan cara untuk memunculkan hibernate-nya bagaimana. Mohon diperhatikan. Cara untuk memunculkan hibernate-nya adalah nanti silahkan masuk ke pengaturan baterai. Ini baterai. Ini klik kanan di sini, klik kanan. Ya, sekali lagi klik kanan. Kemudian power option. Power option. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian pilih ini, choose what the power button do. Ini dipilih. Nah, ini dipilih ya. Kemudian klik change setting. Change setting ini diklik. Nah, bawaan komputer itu yang hibernate-nya ini belum dicentang. Nah, bawaannya itu seperti ini. Jadi itu silahkan dicentang dulu hibernate-nya. Kemudian save change.
Nah, barulah nanti akan muncul di sini. Kalau kita sudah centang di situ, muncul di sini. Nah, jadi seperti itu triknya. Nanti bisa dicoba seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, yang lanjutkan ke tahap akhir ini. Tahap akhir untuk pencetakan raportnya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Oke, jadi saya anggap semua nilai sudah di entry masuk. Ya, sudah entry masuk. Nah, kemudian yang kita perlu atur adalah rentang nilai. Nah, ini diklik rentang nilai. Ini untuk KKM. Oke, ini untuk KKM. Oke, nah di bagian ini untuk KKM ya. Ini sudah saya sediakan di sini. Jadi yang pertama sekarang lihat agama KKM-nya berapa, PKN KKM berapa, KKM berapa. Ini untuk KKM kelasnya ya, KKM kelas di sini. Anggap misalkan KKM-nya adalah 70. Kalau KKM-nya ibu bapak 70, maka tinggal di copy yang ini. Nah, ini kan KKM 70 sampai 72. Ini di copy. Ini di copy. Kemudian di sini ditempel. Oke, ini kan ditempel di sini. Oke. Mohon maaf ini kurang sampai sini. Nah, ini di copy. Terus tempel di sini. Nah, itu kalau KKM-nya 70. Kemudian misalkan PKN saya KKM-nya adalah 75. Nah, untuk mohon maaf 65. Maka yang di copy adalah yang ini. Kan 65 ada di sini nih. 64 sampai 66 ini di copy. Ini di copy. Kemudian tempel di sini. Oke. Ini KKM-nya 65 tadi kan? Oke, berarti kalau siswa mendapatkan 65 itu masuk ke cukup baik. Nah, ini ada sedikit yang harus kita edit. Karena KKM kita 65, maka yang perlu bimbingan adalah 64, bukan 63. Maka di sini kita taruh 64, kita edit dia. Yang di bagian perlu bimbingan ini. Karena tadi kan KKM kita 65 yang kita gunakan. Gitu, maka kita edit sedikit di sini. Nah, begitu seterusnya. Sampai di bahasa Sasak, kita tentukan KKM kelasnya berapa. Kemudian di sini untuk KKM sekolah. Gitu ya. Silahkan ditentukan KKM sekolah berapa. Ingat KKM sekolah itu adalah KKM terendah dari seluruh kelas. Itu adalah KKM sekolah. Gitu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita mengklik deskripsi raport. Nah, ini kalau mau lihat di sini deskripsi raport. Ini kalau mau melihat ini adalah hasil kita tadi. Entrian deskripsinya itu seperti ini. Ini untuk KI 3, ini sudah jadi langsung nanti deskripsinya seperti ini. Namun sebelum kita cetak rapor, itu kita perlu mengisi ekstrakurikuler dan saran. Nah, ini silakan diisi saja ini. Nama kegiatan, ini nama apa ekstrakurikulernya apa, deskripsinya apa, itu diisi silahkan di sini. Ini kan mungkin ada isinya, silahkan nanti dikosongkan dulu ya. Ini ada isiannya di sini. Silahkan dikosongkan ini. Ya, dikosongkan dulu. Isi ekstrakurikuler. Kemudian di bagian kanannya diisi dengan saran-saran dari kita. Ini manual saran-sarannya. Kalau mau disamakan ke seluruh siswa, saran-sarannya silahkan. Guru yang ngatur ini. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain. Nah, di sini kita isi kehadiran, berat badan, penglihatan. Nih, ya. Kemudian prestasi, kalau ada prestasinya, itu diisi di sini. Nah, kalau ini udah diisi, catatannya di sini adalah di bagian ini sakit, izin tanpa keterangan, tinggi badan, berat badan, ini cukup tulis angka. Tidak perlu menambahkan misalkan ini ya, sentimeter, nggak perlu. Cukup dengan angka saja. Karena nanti sentimeternya itu otomatis. Ya, jadi diisi dengan angka saja di sini. Kemudian, kalau ini udah selesai, nah, itu berarti raportnya udah selesai. Nah, kalau mau lihat legernya ada di sini. Leger. Nah, ini legernya.
Ini leher untuk pengetahuan. Kalau mau lihat ranking, ada di sini rankingnya. Saya coba buatkan. Mungkin bisa jadi, sekalipun memang di kurikulum 2013 ranking itu tidak diharuskan, tapi mungkin guru perlu tahu ya. Nah, ini ada di sini, bisa lihat peringkatnya siswa di sini. Ini peringkat untuk pengetahuan, kemudian ini peringkat untuk keterampilannya ada di sini, bisa dilihat. Itu untuk lehernya. Nah, kalau ini sudah selesai, tinggal kita cetak raport. Nah, misalkan mau cetak siapa nih? Yang absen satu yang mau dicetak. Ini halaman depannya di sini. Tinggal di print saja. Ini kertasnya A4 sesuai dengan rapor yang ukuran kertas yang dari dinas. Ya, ini halaman depannya. Ini identitas sekolah. Kemudian ini petunjuk. Ya, ini identitas siswa di sini. Tinggal di print aja. Ini rapor. Nah, ini rapornya di sini. Rapor 1 ini dia. Nah, ini rapornya seperti ini. Ini 2 halaman yang ini. Nah, ini. Oke. Di rapor ini sudah saya lengkapi seperti ini, Bu Bapak sekalian, supaya tidak tertukar nih. Oke, nih di bagian bawah setiap rapor itu udah saya taruhkan nama siswa, kemudian nama sekolah, kelasnya, semester sama tahun ajaran. Supaya kalau seandainya nanti tercecer rapornya anak-anak kita, itu kita tahu itu rapornya siapa, kelas berapa, semester berapa, tahun ajaran apa. Nah, jadi dengan adanya catatan kaki ini memudahkan kita kalau seandainya tercecer. Misalkan nanti operatornya ngeprint 3 kelas misalkan, itu kan bisa jadi. Terus kecampur. Tetapi dengan adanya catatan kaki ini, insya Allah tidak akan tertukar seperti itu. Oke. Kemudian ini rapor pertamanya, terus ini rapor yang kedua, ini untuk tanda tangan kepala sekolah di sini. Nah, ini. Nah, yang rapor 2 ini untuk semester genap nanti. Karena kalau untuk semester genap kan beda tanda tangan. Karena di situ di semester genap ada keterangan naik kelas. Nah, ini ada keterangan naik kelasnya. Jadi yang untuk semester yang di print, tapi yang di print adalah yang ini. Besok semester genap ngeprintnya yang ini jangan di print, gitu. Kemudian ini mutasi keluar, ini mutasi masuk. Nah, untuk yang halaman depan, identitas sekolah, petunjuk, identitas siswa, mutasi keluar, mutasi masuk, ini hanya di print sekali saja, karena itu akan digunakan terus-menerus kan. Nah, yang akan berubah setiap tahun itu adalah yang ini. Setiap semester, mohon maaf. Yang akan berubah setiap semester itu adalah yang ini. Seperti itu. Oke, baik. Ini nomor kontak saya ada di sini. Ya, nanti kalau mau ditanyakan bisa langsung menghubungi saya di sini, nomor HP saya. Jadi itu sudah selesai rapor kita. Nah, jangan lupa disimpan ya setiap perubahan yang dilakukan. Untuk jaga-jaga kalau seandainya mati lampu, kemudian laptopnya baterainya lemah. Jadi usahakan sesering mungkin untuk menyimpan seperti itu. Baik, saya buka diskusi bebas. Dari penjelasan saya ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya buka di kolom chat dulu, sudah ada pertanyaan. Apa bisa dikosongkan saja untuk eskulnya karena sama COVID tidak dilaksanakan? Ya, kalau nggak ada eskul, boleh dikosongkan, kan nggak dilaksanakan ya, kosongkan berarti. Baik, saya buka sekarang. Silakan Ibu Bapak Guru sekalian yang ingin bertanya atau memberikan komentarnya, dipersilakan. Mic sudah bisa ditekan sendiri. Dipersilakan. Ini Kahar gimana Niki? Kayaknya sudah jelas kayaknya ini penjelasan Tiang. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Sudah bagus Dinda, kalau memang tidak ada pertanyaan, ada masukan barangkali cukup, tapi sebentar saya tutup Dinda setelah adik selesaikan semua. Oh, baik. Pak, ini sudah ada yang
Di chat ada. Berapa lembar maksimal kertas rapor dari dinas yang terpakai untuk satu orang dari aplikasi ini? Oke. Kalau seandainya ngeprint semua itu sekitar, kalau halaman depan, kalau semuanya itu sekitar 8 lembar. Kemarin saya lihat yang dari dinas itu, ada kan contoh rapor dari dinas, itu dinas tidak mengeprint petunjuk, jadi dia hanya 7 lembar. Tapi kalau seandainya mau ngeprint semua itu jadinya adalah 8 lembar. Kalau semua mau diprint loh ini. Tetapi kalau hanya rapor inti saja, itu hanya 3 lembar. Hanya 3 lembar saja. Kalau yang di versi yang 2019 kemarin, itu dia 4 lembar. Ini udah saya perbaharui, jadi hanya 3 lembar. Yang pertama yang ini 2 lembar, isinya 2 lembar, sama tanda tangan kepala sekolah 1 lembar. Jadinya 3 lembar. Kemudian untuk absensi siswa gimana Pak Guru, apakah dikosongkan juga? Nah, kalau untuk absensi silahkan keputusan sekolah masing-masing. Ini saya tidak bisa memberikan komentar. Ini silahkan nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan Ibu Bapak Kepala Sekolah seperti apa baiknya. Apakah mau dilihat berdasarkan siswa mengumpulkan tugas kah? Ataukah mau disamaratakan masuk semua? Itu diserahkan kebijakannya ke sekolah masing-masing. Seperti itu Bu Guru mungkin jawaban saya. Oke, Dari jadi nanti Pak Penan ada mau bertanya nih Pak Oji. ini sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin Tiang tanyain di sini mengenai masalah KD. KD yang di COVID itu di bahasa ada 6. Boleh enggak kalau kita menambahkan KD sesuai yang ada di silabus? Karena kan pas ulangan kemarin sudah mencakup sampai dengan tema 4. Oke, baik. Oke, pertanyaan Bu Guru saya pahami betul ini. Jadi memang kondisi kita berbeda-beda setiap sekolah. Ditambah lagi kurikulum COVID ini, itu kan setelah kita menyelesaikan administrasi baru keluar. Kita udah nyusun silabus baru dia keluar. Kemudian di soal PAS kemarin juga belum tentu penyusun soalnya hanya mengeluarkan yang yang kurikulum darurat. Bisa jadi dia memasukkan juga yang kurikulum nasional itu karena dia berpatokan kepada buku tematik itu membuat soalnya. Jadi untuk yang di kurikulum darurat itu, yang KD-nya hanya 6 itu bukan untuk 1 semester, tapi untuk 2 semester. Nah, kalau saya pribadi, saya berpatokan kepada kebolehan kita untuk menggunakan boleh menggunakan full kurikulum nasional. Yang kedua, kita boleh menggunakan kurikulum COVID. Dan yang ketiga boleh menggunakan kurikulum hasil diskusi sekolah sendiri, boleh kurikulum mandiri disebutkan. Nah, kembali sekarang kesepakatan sekolah. Cuma kemarin yang SPMI itu kan rata-rata menuliskannya itu adalah kurikulum COVID di situ kan, kurikulum darurat yang dipilih, bukan yang mandiri. Nah, sehingga kalau saran saya seperti tadi, silahkan masukkan KD-KD yang ada di kurikulum nasional dan ada di kurikulum darurat. Kalau seandainya di kurikulum nasional ada, tapi di kurikulum daruratnya nggak ada, jangan dimasukkan. Itu saran saya. Tapi kalau seandainya mau menggunakan full kurikulum nasional, itu secara aturan pusat nggak masalah, karena dibolehkan. Nah, jadi sekarang kembali ke kesepakatan sekolah masing-masing, saya kira seperti itu. Arahan nih terkait yang Niki. Yang mana kita pakai Pak? Yang mana kita pakai darurat atau sekolah nasional? Sementara Bapak Ibu kan kemarin seharusnya kan pakai kurikulum darurat itu yang kita buat. Hanya saja kan Bapak Ibu sudah terlanjur menyampaikan materi. Ya sudah sampai kurikulum nasional. Mami Kahar ada Dinda. ada saran masukan? Nggih. Kalau sudah selesai Dinda, saya nyampaikan sedikit ya. Niki masih Kalau terkait Niki. masih Niki. ada. Terkait Manda.
Silakan dilanjutkan dulu kalau masih ada masukan pertanyaan, Dinda. Oh, nggih. Oh, nggih. Sila Pak Jafar, mungkin ada masukan, sila. Enggak, ini saya ingin sekedar aja. Untuk format aplikasi yang Pak Oji pakai ini, untuk pengetahuannya, berapa persen dari nilai ulangan harian, berapa persen dari ulangan mid, dan persentase dari ulangan semesternya? Nggih. Kalau yang di aplikasi ini itu Juknis yang terbaru itu. Jadi kalau seandainya lengkap ada ulangan harian, ada PTS dan ada PAS, maka itu hariannya dikali 2, ditambah PTS dan ditambah PAS dibagi 4. Tapi kalau seandainya PTS-nya tidak ada, maka dia 2 kali harian ditambah dengan PAS. Seperti itu dia. Ya, seandainya besok ada perubahan kondisi, mungkin bisa kita sesuaikan. Jadi kalau untuk perhitungan rata-rata akhir itu masih menggunakan Juknis yang 2016 itu. Oke. Ya, karena di tahun kemarin kan sempat berubah itu dari sesuai dengan arahan kasih kurikulum yang tahun kemarin. Kalau sekarang mungkin sudah dinormalkan kembali karena kan sekarang sudah COVID dari semester 1 ini kan. Oke Pak Oji, terima kasih. Baik, kalau memang tidak ada, terakhir saya tunjukkan ini. Nah, ini ntar saya coba share screen dulu. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian, untuk mengunduh aplikasi, nah nanti di sini ya, terlihat, Mami nggih? Nggih, kelihatan. Nggih. Nah, Kita nanti selesai acara ini akan saya rubah. Nanti silakan unduh aplikasi untuk Ampanan Skarbili, ada di sini nanti. Termasuk format untuk ngetik manual itu nanti saya share di sini. Jadi nanti ada 2 file yang bisa diunduh di sini. Ya, ada 2 file yang bisa diunduh di sini. Jadi silakan bisa klik, nanti akan ada 2 file yang akan diunduh. Itu yang pertama, Arkur 13 untuk Ampanan Skarbili. Jadi sekali lagi ini bukan kewajiban menggunakan ini, Ibu sekalian ya. Kalau seandainya punya aplikasi sendiri juga silakan, nggak masalah. Jadi tidak keharusan, karena memang nggak ada juknisnya harus memakai ini, nggak ada gitu ya. Jadi hanya sharing informasi saja. Kalau seandainya bermanfaat silakan digunakan, gitu. Barangkali itu mungkin tambahan dari Tia. Insya Allah nih selesai acara ini saya update ini link. Mungkin sedang bergabung di sini, mungkin karena terkendala jaringan segala macam. Jadi insya Allah seluruh SD sekecamatan Ampenan Sekubilet yang buatkan. Yunasan, nggih? Nanti kita bicarakan berdua itu, Dek. Nanti kita bicarakan berdua karena ini diajak teman-teman ini tidak semua mungkin dia juga tidak tidak butuh dan sebagainya. Kita harus tahu. Yang saya lihat di sini ada Bu Ajasti Banon, ada Pak Jepo, ada Pak Mugia, ada beberapa orang yang memang berkeinginan untuk memberikan pengertian bukan untuk kepala sekolah saja, tetapi ini tinggal menyetelkan saja di depan guru sudah selesai sebenarnya. Nah, jadi ilmu ini sebenarnya. Nanti setelah itu nanti kita bicara masalah ke depannya bagaimana caranya menangani. Nggih. Baik, jadi nanti yang untuk berarti belum bisa yang edit sekarang berarti nanti ini. Nggih, jangan edit dulu. Nanti kita nggih. Nanti kalau sudah kita bicara baru kita sampaikan. Nggih. Demikian kalau sudah selesai mungkin dari Tiang. Saya nyampe. Nggih. Saya nyampaikan sedikit. Baik, demikian dari Tiang, silakan nanti untuk kelanjutannya nanti semua bisa dicek di link yang kemarin di-share itu. Yang kembalikan ke Mami Kahar, Nabiasi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dari tutur kata Tiang. Beribu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian yang mewakili, alhamdulillah pada pagi menjelang siang
semua sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Dan setelah saya ikuti dari awal, ini sebenarnya aplikasi yang memang sudah sangat meringankan bagi kita semua. Sebetulnya harapan kami, ini semua gratis, tinggal setelkan teman guru di suatu ruangan, jadi ilmunya akan menyebar, bisa menjadi modal awal mereka untuk ke depan. Karena membuat aplikasi juga tidak mudah. Ini semua kita minta bantuan kepada ananda kita ini, Pak Farozi. Semua kita minta bantuan. Sebetulnya ini juga menjadi alat latihan sebenarnya. Sehingga kepala-kepala sekolah kami harapkan supaya ikut juga di dalamnya, sehingga kalau ada rapat tidak mesti harus rapat ngumpul gitu. Jadi dengan cara yang begini bisa K3S menyampaikan materi, bisa dari kepala dinas, bisa dari pengawas menyampaikan materi-materi. Jadi tidak harus rapat-rapat ngumpul gitu. Kalau semua kita aktif seperti ini, insya Allah ke depan akan lebih bagus. Nah, mudah-mudahan nanti yang saya lihat ini cukup antusias teman-teman yang lain sampai mau minta ini aplikasi ini, tapi insya Allah akan diberikan juga bagi yang sudah masuk di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga tidak ada tendensi lain, sekali lagi hanya ingin membantu, dan ini semuanya saya minta tolong kepada Ananda ini, Ananda Farozi, tidak ada upah-upahan. Suaranya hilang, Wi. Mungkin ada masukan dari teman-teman kepala sekolah untuk ke depan, kira-kira bagaimana dengan kegiatan-kegiatan berikut kalau kita menggunakan seperti ini. Mohon Pak Jafar, Pak Ibu Sri Banun, Pak Mugia, ini Pak Anwar, Bu Suryada, wajah saya lihat ini Bu Kepala SD 18 yang aktif. Kalau SD 4 ada lagi beberapa sekolah diwakili. Barangkali kita masukkan, misalnya ada kegiatan-kegiatan kita yang semacam ini. Pak Jepo, Pak Mugia, coba. Terima kasih, Mi. Nggih. Jadi mungkin untuk yang pertama, yang tadi sesuai dengan permintaan Mami, jangan dulu di-share, mengingat waktu, mungkin kita positive thinking sajalah. Mungkin teman-teman lain yang tidak bisa masuk saat ini mungkin terkendala jaringan, karena untuk masuk ke kegiatan ini memang betul-betul harus